Malam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita sudah di minggu ketiga bulan Juli. Tapi kita tetap belajar bagaimana menikmati berkat Tuhan supaya tidak merasa bosan, penuh dengan keluh kesah. Memang pemerintah mengatakan bahwa kehidupan tidak mudah ini akan berlangsung sampai kapan tidak tahu. Harga-harga kebutuhan tetap naik dan pemerintah juga sudah menaikkan beberapa harga kebutuhan. Rasanya jenuh, bosan, sedih dengerinnya cuma harga naik terus begitu ya. Tetapi mari kita belajar bagaimana menikmati setiap detik kehidupan yang Tuhan karuniakan. Firman Tuhan hari ini temanya bosan. Nah, jangan kita bosan. Bacaan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, seringkali kami memang jenuh, bosan, karena itu yang keluar dari kehidupan kami adalah keluh kesah, kemalasan, keserampangan, kesembronoan yang menjadikan kami lebih parah lagi dalam menikmati berkat Tuhan. Tidak ada ungkapan syukur, yang ada kekesalan. Ampuni kami, buat kami belajar bahwa kalau kami bisa mengubah hati dan pikiran kami, maka kami akan menikmati setiap titik berkat yang Tuhan karuniakan. Walaupun cuma sedikit, tetapi kalau hati kami bersuka cita, itu akan membangun pengharapan iman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada satu keluarga itu yang hidupnya penuh dengan kebosanan. Anak disuruh belajar bilangnya bosan. Bapak kalau bangun pagi mau kerja bilangnya bosan. Ibu juga demikian. Kalau mau kerja bilangnya bosan, nanti pulang kerja sampai rumah juga bilangnya bosan, suruh masak lagi. Cuci-cuci, bersih-bersih, dan sebagainya. Ya. Jadi bapak, ibu, dan anak ini satu rumah isinya selain bosan adalah mengeluh. Anaknya selalu mengatakan pelajarannya susah, kendaraannya susah, gurunya angel, semua angel. Karena tidak seperti yang dia inginkan. Wah, serba enak, serba gampang. Nah, kalau semua serba enak, serba gampang, bisa terjadi ketika hati dia juga enak, gampang diajak bicara. Kalau hatinya penuh dengan kemurungan, kemarahan, kegelapan, apapun akan terasa berat dan susah. Demikian juga dengan ayah dan ibunya, selalu isinya mengeluh, ya, tidak pernah puas, tidak pernah belajar bersyukur atas berkat Tuhan. Satu hari, sang ibu itu kedatangan sahabat lamanya. Dan kemudian ketika sahabat lama ini mendengar keluh kesah dari ibu ini, dan dia berkata begini, aku kan mau nginep di sini ya. Nanti malam kalau kamu sudah kumpul dengan keluarga, aku mau cerita. Wah, boleh. Nah, akhirnya ketika selesai makan malam bersama, lalu ibu tamu ini mulai cerita. Cerita yang lucu sehingga keluarga itu terpingkal-pingkal. Lalu mereka bilang, "Wah, seneng aku. Kedatangan tamu bisa menghibur, bisa membuat kita tertawa. Sudah lama kita nggak pernah ketawa kayak gini." Wah, nah ya, malam itu mereka bisa tidur dengan lebih baik, dengan hati yang gembira karena ada cerita lucu. Besok malam,
Ibu yang tamu ini bercerita lagi. Ceritanya sama. Masih membuat mereka tertawa. Ketika malam ketiga ibu itu cerita lagi dan cerita yang sama, anaknya mulai berkata bosen. Lalu bapaknya bilang, iya kok nggak ganti-ganti ceritanya. Nah, ibu tamu itu mengatakan begini, coba saudara-saudara perhatikan, hal yang membuat saudara terpingkal-pingkal tertawa, bisa membuat Anda bosan. Apalagi peristiwa-peristiwa yang membuat Anda berat dalam pikiran, lelah, tidak cocok, ya tentu akan lebih membuat bosan. Masalahnya di mana sekarang? Yang lucu bosan, yang nggak lucu juga bosan. Jadi yang salah itu bukan kehidupan, tetapi dirimulah masing-masing ada salahnya. Mereka kaget. Oh, gitu ya? Coba renungkan. Tak kasih cerita lucu, kalian mula-mula seneng tapi akhirnya bosan. Dikasih PR, mula-mula seneng akhirnya bosan. Bekerja dengan semangat, akhirnya bosan. Suruh masak, akhirnya bosan. Kok bosan semua? Jadi yang salah itu siapa? Hatimulah yang salah. Jiwamu itu salah. Karena apa? Karena kamu dibebani dengan pikiran ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kebencian, tidak sreg, rasa curiga kepada Tuhan dan sesama. Oleh karena itu nasihat firman Tuhan mengatakan, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis selalu berkeliling untuk menjatuhkan imanmu, membuat kamu berkeluh kesah, membuat kamu rasa bosan, dan tidak pernah mengucap syukur. Itulah nasihat firman Tuhan. Sangat indah. Nah, bagaimana kita diajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya pada saatnya kita ditinggikan itu bisa masuk surga, tetapi ditinggikan juga bisa membuat hidup kita itu nyaman. Tidak usah dengan harta yang banyak, tetapi ketika hati kita terbuka bagi pekerjaan Tuhan, maka berkat Tuhan yang kecil bisa kita syukuri, menjadikan kita naik ke tingkat yang tinggi. Oh Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Nah itu ya. Kemudian serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kalau kita masih hidup di bawah kekhawatiran yang berat, adanya ya tadi keluh kesah, ketakutan, kebimbangan, akhirnya membuat kita bosan juga. Maka serahkanlah apa yang menjadi kebimbangan dan kekhawatiran kita pada Tuhan. Kita minta Tuhan memberikan hikmat, hati kita tenang menghadapi hari esok. Mungkin secara ekonomi akan tetap susah, tetapi kami punya Tuhan yang hidup, yang memelihara, yang menjaga, yang menuntun, yang berbuat banyak untuk kami. Nah kan, kalau hal itu terjadi, artinya jiwa kita sudah tidak lagi dikungkung oleh kuasa iblis, yang membuat kita terpuruk dan penuh dengan keluh kesah. Kalau kita bisa mengangkat jiwa kita ke hadapan Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita, ada sukacita baru, ada pengharapan, ada kekuatan, maka berarti kita bisa melawan iblis. Dan kalau iblis itu dikalahkan oleh kuasa kasih Tuhan karena kita menerima kehadiran Kristus, kita bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, seorang anak kecil disuruh mengemis oleh orang tuanya, karena mereka tidak punya uang, dan dikatakan kalau yang ngemis anak kecil biasanya banyak orang kasih. Orang tuanya sudah putus asa, mereka ngemis, gak boleh sama pemerintah, akhirnya mereka paksa anaknya. Dan sungguh ketika anak itu belajar mengemis, yang datang justru seorang polisi. Ya, tetapi dia tidak berpakaian polisi, berpakaian preman. Anak itu ditanya, diajak ngobrol, lalu anak itu menceritakan segala kesulitan hidupnya. Dan Pak Polisi itu lihat, wah, sandal anak ini pun sudah sangat tipis, padahal dia harus mengemis di jalanan yang tentunya tidak nyaman dengan sandal tipis ini. Akhirnya Pak Polisi yang menyamar tadi, berpakaian preman, bukan nyamar, berpakaian preman tadi, pakaian biasa, bukan preman ya, pakaian biasa itu mengajak anak ini makan. Habis makan dia tanya, di rumah kamu tinggal dengan siapa? Saya dengan adik, bapak dan ibu. Oke, saya bawakan lauk ini ya, bawa pulang sana. Kalau bisa kamu jangan ngemis lagi.
Sebab mengemis itu membuat kamu tidak sehat dan kamu tidak punya kepandaian lain selain menggantungkan dirimu pada orang lain. Carilah upaya supaya kamu bisa menikmati berkat dengan apa yang ada pada dirimu, kepandaianmu, kepandaian orang tuamu, lalu kamu olah itu menjadi baik. Anak ini pulang sambil membawa makanan dan mengatakan pada orang tuanya, pesan Pak polisi tadi. Untung saya nggak ditangkap. Ya, karena apa? Karena polisi itu mengatakan, aku sebetulnya polisi yang harus menangkap pengemis-pengemis kecil seperti kamu. Tapi aku melihat kamu, aku iba. Aku lepaskan kamu dan kamu jangan keluyuran lagi. Ya. Lalu orang tuanya mulai ketakutan, bagaimana ya? Ngemis juga susah sekarang. Mereka makan dan mereka mulai berpikir, bagaimana mereka bisa bangkit dari keterpurukan seperti itu. Nah, akhirnya esok hari bapak itu pergi ke tengah sawah. Dia lihat tidak ada yang bisa diolah. Sawah belum bisa dipanen, apalagi itu bukan punya dia. Lalu dia masuk ke sebuah hutan kecil dekat sawah itu. Ya dia lihat-lihat, ini ada pohon-pohon pisang yang nggak bertuan. Lalu dia tanya-tanya, betul nggak ini kebun tidak bertuan? Dan penduduk itu mengatakan memang tidak bertuan, tapi pisangnya kami yang punya. Oh, kalau gitu apa boleh saya minta daunnya? Ya boleh. Kalau nanti pisangnya sudah matang, itu ada satu yang sudah bisa untuk matang dan diangkat, ditebang gitu ya. Lalu kamu boleh ambil daunnya. Buat apa sih? Dan bapak itu mengatakan, saya nggak punya kerjaan. Saya mau jual daun pisang aja dah. Yang sederhana, yang tanpa modal. Siapa tahu dari jual daun pisang ini nanti saya bisa punya sedikit modal. Nah, penduduk situ iba juga. Kami juga sama-sama orang miskin. Tapi ya nggak sampai kebangetan kayak gitu. Ya oke lah, ambillah daun-daun pisang ini. Akhirnya bapak itu membawa daun pisang pulang, lalu dibersihkan, kemudian diikat dan dibawa ke pasar. Nah, dia di pasar juga kesulitan karena nggak punya tempat. Akhirnya dia hanya duduk di pinggir jalan sambil menunggu pembeli. Dan dia mengatakan, Tuhan, saya sudah usaha. Saya mencoba untuk menyerahkan segala kekhawatiran saya. Apa yang disampaikan oleh orang yang berjumpa dengan anakku tadi malam sangat membuat saya terbuka. Tidak boleh terpuruk itu menjadikan kita hancur, sebab kita masih punya Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, percayalah, merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan. Hari ini saya punya daun pisang, dan ini juga berkat Tuhan, penduduk tadi memberikan dengan sukarela. Dan saya serahkan semua dalam kuasa Tuhan. Nggak tahu gimana, masuk pasar nggak bisa, nggak punya tempat. Sampai jam 2 siang ketika dia akan pulang, daun pisangnya nggak laku. Ya sudah, dia katakan nggak tahu bagaimana lagi. Dia akhirnya berjalan pulang. Nah, ketika dia berjalan pulang, tiba-tiba ada sebuah sepeda motor yang berhenti di sampingnya dan bertanya, Pak, daun pisangmu berapa harganya? Wah, Bapak ini kaget. Ya segini, terjadi tawar-menawar. Dan sebagian besar daun pisang itu dibeli. Rupanya orang ini yang sedang membutuhkan karena dia punya usaha, lalu daun pisangnya habis, di pasar udah tutup, lihat ada bapak bawa daun pisang. Senang banget. Bapak ini senang, bapak yang butuh juga senang. Nah, tapi masih ada sisa. Sisa itu dibawa pulang dengan sedikit uang. Lalu di rumah dia katakan pada istrinya, daun pisang ini memang agak jelek. Ya. Dijual besok juga nggak laku. Tapi aku punya sedikit uang. Bisa nggak kamu gunakan daun pisang ini untuk jualan yang matang? Apa yang kamu bisa yang bisa dibungkus dengan daun pisang, besok kita jual yang matang yang dibungkus dengan daun pisang. Istrinya mikir, modal sedikit, modal kecil. Akhirnya dia katakan, oke, bisa. Nah, lalu dia pagi-pagi, dia sudah kerja, dia bungkus makanan dengan daun pisang, ada 2 macam. Lalu ibu ini ke pasar, bapak ini juga pergi ke pinggir-pinggir jalan menawarkan dagangan. Hari itu diberkati Tuhan, meskipun tidak habis semua,
tetapi mereka bisa mendapatkan modal 2 kali dari kemarin. Mulai bangkit semangat, mulai bangkit sukacita, mulai bangkit kepercayaan bahwa merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan. Dan karena itulah mereka kemudian tidak lagi berkeluh kesah, tidak lagi bosan, tidak lagi hidup di dalam kemarahan dan kekecewaan. Keluarga yang pertama harus diajarkan untuk belajar mengoreksi diri, tidak sekedar berkeluh kesah. Temannya benar mengatakan, dikasih yang lucu ya bosan, dikasih yang berat ya bosan, yang salah itu dirimu. Rendahkan hati di hadapan Tuhan, buka jiwa untuk kehadiran Kristus, bangkitkan sukacita dan kepercayaan, serahkan segala kekhawatiran, maka kita bisa menikmati berkat Tuhan walaupun cuma sedikit. Dari daun pisang, seseorang bisa bangkit untuk menikmati berkat Tuhan. Tuhan tidak langsung memberikan emas yang mahal harganya, tapi daun pisang ini pada akhirnya bisa untuk membeli emas tadi. Apakah kita mau untuk tidak berkeluh kesah, untuk tidak bosan, tetapi kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, membiarkan Roh Allah bekerja dan membangun semangat hidup kita. Serahkanlah masa depan saudara, kekhawatiran saudara, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, memang kami sadar seringkali kami bosan dan putus asa, dan kami tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ketika Tuhan bekerja, hal yang sangat kecil yang tidak terpikir oleh kami bisa menjadi berkat yang besar. Biarlah kami bersyukur, belajar menikmati berkat Tuhan dari yang kecil, dan Tuhan akan menuntun kami untuk membesarkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya, menghibur, menguatkan, dan menuntun kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.